Bab 045. Lapun lalu mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru kamar. Tak ada yang berubah. Semuanya masih sama. Hanya saja hawa sepi begitu terasa karena kamar itu memang lama tak ditempati. Namun, melihat dari barang-barang yang masih tertata rapi dan bersih, Davin meyakini jika ruangan itu selalu dibersihkan. Setelah memastikan kamar yang akan ditempati Pak Damar aman, ia lekas keluar lalu berpindah pada kamarnya sendiri. Kamar yang begitu dirindukannya. Hati Davin lagi-lagi dibuat pilu saat kakinya sudah berada di kamarnya. Semua kenangan tentang dirinya sejak kecil hingga dewasa, kembali terbayang di pelupuk mata. Semua kenangan bersama sang ibu pun semakin tebal menyelimuti ingatan. Davin bergerak maju. Duduk di tepian ranjang lalu mengusap tempat tidur itu dengan hati yang dipenuhi kerinduan. Teringat jelas ketika dirinya tengah sakit dan sang ibu duduk termangu semalaman di pinggir ranjang untuk mengompres badan Davin yang panas. Wanita yang melahirkannya itu berkali-kali mencelupkan kain ke dalam air hangat lalu meletakkannya di kening Davin. Jika airnya dirasa sudah dingin, ia bergegas ke dapur untuk menggantinya dengan yang hangat. Mengingat semua itu, tiba-tiba pikiran Davin langsung tertuju pada Ayu. Wanita yang usianya masih sangat muda itu pun sama. Dia begitu telaten merawat dirinya ketika sakit. Pilu yang semula menyelimuti hatinya, kini berganti menjadi bunga-bunga cinta yang bermekaran. Davin bangun dari duduknya. Ia lekas berjalan keluar dari kamarnya dengan senyum yang tiba-tiba menghiasi kedua sudut bibirnya. Ia ingin segera pulang dan menemui Ayu di kosan. Davin tak lagi mempedulikan orang-orang yang ada di sana. Ia memilih untuk langsung keluar dari rumah besar dan luas itu lalu menghampiri mobilnya. Di sela-sela menyetir, Davin melirik arloji yang melingkari pergelangan tangannya. Jarum pendeknya belum menunjuk ke angka 9. Waktu yang belum terlalu malam. Ia pun kembali mengulum senyum saat menyadari jika ia masih memiliki waktu untuk dihabiskan dengan Ayu malam ini. Karena ia yakin, Ayu belum tertidur di jam-jam itu. Benar saja, saat ia sampai kembali di kosan, Ayu masih termenung sendirian, duduk di tepian tempat tidur dengan rambut panjang yang tergerai indah. Wanita berlesung pipi sebelah itu langsung tersenyum merekah melihat kedatangan Davin. Sudah pulang, Mas? Ayu lekas berdiri lalu menghampiri Davin. Mencium punggung tangan sang suami Taksim kemudian membantu membuka jaket yang menelekat di badan kekarnya. Makasih ya, sayang, kata Davin saat jaket itu sudah terlepas lalu disimpan Ayu di gantungan belakang pintu. 42. Lagi-lagi Ayu mengulum senyum mendengar panggilan sayang dari sang suami untuknya. Bunga-bunga cinta di hatinya kian bermekaran indah. Mau dibuatkan deh. Biar badannya hangat. Mas pasti kena angin meski memakai mobil, tawar Ayu lagi. Boleh. Sekalian aku mau cerita banyak hal malam ini. Sebelum besok kamu tinggal berbaur bersama keluargaku. Biar kamu gak kebingungan dan banyak bertanya-tanya apa yang sudah terjadi, timpal Davin dengan raut wajah yang mulai serius. Ayu mengangguk paham. Gegas ia menyeduh demanis celup lalu meletakkan gelas yang masih mengepul itu di hadapan Davin yang duduk di atas karpet. Sini. Duduk di sini. Davin menepuk bagian kosong di depannya. Aku, di sini saja, balas Ayu canggung. Lekas ia duduk bersebelahan dengan Davin. Ya sudah. Aku yang geser kalau gitu, timpal Davin sembari menggeser badannya sedikit. Kini, posisinya ada di belakang badan Ayu tapi dalam jarak yang sangat dekat. Sini. Sandaran di sini. Perlahan, Davin meraih tubuh sang istri lalu menyandarkan kepala istrinya itu di dada bidang miliknya. Memeluk istrinya itu dari belakang sambil sesekali menyesap aroma sampo dari rambut sang istri. Mendapat perlakuan seperti itu, tubuh Ayu langsung terasa menegang. Jantungnya berdegup kencang dengan hawa panas yang menulai menyerang.
Boleh aku langsung bercerita sekarang? Tanya Davin dengan posisi masih memeluk tubuh Ayu. Ayu yang lama-kelamaan mulai nyaman dalam dekapan sang suami mengangguk perlahan. La membiarkan tubuhnya tetap berada di sana tanpa berniat melerai pelukan itu. Barusan aku sudah lihat kondisi kamar kita dan kamar kakek. Kamarnya masih aman, tinggal dibereskan sekali lagi. Di rumah itu ada papaku yang akan ikut tinggal bersama kita. Sebenarnya ada ibu tiri dan saudara tiriku juga. Tapi aku meminta mereka untuk meninggalkan rumah itu sebelum kakek datang. Entahlah bagaimana jadinya besok. Entah mereka benar-benar akan pergi atau dengan tak tahu diri tetap bertahan di sana, ungkap Davin mulai bercerita. Kenapa ibu dan saudara tiri Mas harus pergi? Bukankah mereka sekarang keluarga Mas juga? Sama seperti ibuku dan Riri yang sekarang tinggal bareng di rumahku, tanya Ayu yang begitu penasaran. Padahal Davin sendiri belum selesai bercerita. Davin sempat menghela napas panjang. La semakin mengeratkan lingkaran tangannya di pinggang sang istri. Sementara Ayu memegang tangan Davin yang menumpang di atas perutnya. Karena kakek belum mengetahui pernikahan papa dengan istrinya yang sekarang, ungkap Davin. Ia pun mulai menceritakan semuanya. Tentang siapa papanya, siapa ibu tirinya yang dulu adalah sahabat mamanya, tentang pengkhianatan keduanya, dan tentang penyakit sang ibu yang kian lama kian menggerogoti jiwanya yang sangat terluka. Hingga akhirnya ibunya meregang nyawa karena tak sanggup lagi bertahan. Saat mama meninggal, saat itu pula kakek langsung terkena serangan jantung dan berakhir koma begitu lama. Kakek tak sanggup menerima kenyataan kalau putri satu-satunya meninggal di usia mama yang terbilang masih lumayan muda. Bahkan usia mama belum ada setengah abad. Apalagi andai kakek tahu jika sebelum mama 43 meninggal, mama sudah sangat tersakiti dengan pengkhianatan papa dan sahabat mama. Aku yakin, kondisi kakek akan jauh lebih buruk dari kemarin-kemarin. Itulah sebabnya aku masih merahasiakan ini dari kakek, jawab Davin sejelas-jelasnya. Ya Allah, kasihan sekali mama, ya, lirih Ayu dengan hati ikut merasa pedih. Sebagai seorang wanita, tentu ia bisa merasakan apa yang dirasakan ibunya Davin. Pengkhianatan mereka tak cukup sampai di situ. Anak kandung istri papa pun ikut mengkhianatiku juga. Dia diam-diam berselingkuh dengan tunanganku. Wanita yang kita temui tempo hari di mall, lanjut Davin bercerita. Hidupku dikelilingi para pengkhianat. Aku tak memiliki seseorang yang benar-benar tulus menyayangiku. Hanya kakek satu-satunya yang aku miliki. Dia yang tetap menyayangiku tanpa syarat. Itulah kenapa aku terkesan sulit untuk mempercayai orang lain, sambung Davin dengan suara mulai bergetar. Menandakan jika luka hatinya itu sungguh besar dan dalam. Mendengar hal itu, Ayu melepaskan badannya perlahan. La mengubah posisi duduknya yang semula membelakangi Davin menjadi menghadap laki-laki itu. Meski sungkan, Ayu memberanikan diri menangkup wajah Davin sambil menatap matanya lekat. Sekarang Mas memiliki aku. Aku janji akan setia di sisi Mas sampai kapanpun. Jangan pernah merasa sendiri lagi, ya, ujar Ayu dengan sorot mata penuh ketulusan. Davin mengangguk haru. Baginya, hati yang tulus menerima dia apa adanya lebih berarti daripada banyaknya harta yang ia miliki. Janji ya, tetap pegang tanganku erat-erat apapun yang terjadi nanti. Sebesar apapun badai yang akan menghantam bahtera kita akan melaluinya bersama-sama, pinta Davin penuh pengharapan. Janji, balas Ayu tanpa keraguan. Bagaimana kalau kita buru-buru punya bayi? Jadi kita bukan hanya berdua, tapi mengarungi semuanya dengan anak-anak kita kelak, tukas Davin dengan senyum menyeringai. Kedua alisnya ia naik turunkan untuk menggoda sang istri.
Berharap mengukir kenangan indah di malam terakhir mereka di kosan yang meninggalkan banyak kenangan dan cerita. 44. Di tempat itu keduanya bertemu. Di tempat itu keduanya dipaksa menikah. Di tempat itu pula benih-benih cinta di antara mereka mulai tumbuh. Dan di tempat itu juga, keduanya mengukir janji untuk membentuk hubungan serius yang bukan sekedar paksaan. Davin masih menatap Ayu lekat. Meneliti setiap inci paras manis di hadapannya. Kedua alis tebal, mata dengan iris kecoklatan yang dilengkapi dengan bulu mata lentik, hidung yang tak mancung tapi tidak pula pesek, dan bibir yang begitu ranum membentuk huruf M. Ditatap seperti itu, Ayu lekas menunduk. Ia tak sanggup lebih lama lagi untuk menyembunyikan semburat merah di kedua pipinya. Malu, grogi, tegang, semuanya bercampur menjadi satu. Sementara Davin sendiri kian merasa gemas melihat tingkah sang istri yang malu-malu. Perlahan, ia meraih dagu lancip Ayu lalu mengangkatnya. Hingga istrinya itu tak bisa lagi mengelak dari sepasang mata yang kini saling beradu pandang dalam jarak yang teramat sangat dekat. Bahkan nyaris tanpa jarak. Malam ini, disaksikan dinding-dinding kamar yang menjadi tempat kebersamaan kita selama ini, aku ingin mengatakan kalau aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Jangan tanyakan kapan rasa ini tumbuh di hatiku. Karena aku sendiri tak mengingatnya. Yang aku ingat, aku selalu membayangkan wajahmu dimanapun aku berada. Yang aku ingat, aku selalu terpukau dengan setiap tingkah dan lakumu yang penuh ketulusan. Yang aku ingat, aku selalu merasa nyaman berada di dekatmu. Yang aku ingat, aku bisa menjadi diriku apa adanya di hadapanmu. Dan yang aku ingat, di setiap tarikan napasku selalu ada namamu. Kapanpun, jangan pernah ragukan perasaanku. Karena aku tak pernah main-main dalam mencintai, tutur Davin panjang lebar. Matanya tak sekalipun lepas dari bola mata Ayu yang kian lama kian berembun mendengar setiap kata yang begitu puitis dan romantis. Sekarang katakan, apa kamu juga mencintaiku? Cinta yang sama besarnya dengan aku yang rasakan, lanjut Davin begitu pelan. Ayu terdiam. Bibirnya ingin sekali mengatakan iya dengan lantang. Namun sifatnya yang sedikit pemalu membuat lidahnya tiba-tiba keluh. Yang mampu ia lakukan, hanya sebatas menganggukkan kepala sebagai jawaban. Katakan, aku ingin mendengarnya secara langsung. Katakan dengan bibirmu ini, desak Davin sembari mengelus lembut bibir sang istri yang masih terkatup rapat dengan jari-jarinya. Jantung Ayu kian memburu. Dadanya naik turun menandakan rasa tegang semakin menguasai hati. Ia pun bahkan sampai harus menarik napasnya dalam-dalam sekedar untuk menetralkan debaran jantungnya yang kian menggila. Iya, aku mencintaimu, Mas. Aku mencintaimu jauh lebih besar daripada rasa cintamu padaku. Itulah kenapa aku tak ragu sedikitpun memilihmu meski harus melepaskan satu persatu mimpiku, timpal Ayu akhirnya. Davin langsung tersenyum merekah mendengar ungkapan cinta dari sang istri. Kata cinta yang baru pertama kali didengarnya dengan pancaran mata penuh ketulusan. Setelahnya, Davin langsung menarik tubuh Ayu pelan dan membawanya dalam dekapan. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Terima kasih telah hadir dalam hidupku dalam waktu yang tepat. Terima. 45. Kasih telah muncul di kehidupanku di saat aku masih merasakan sisa-sisa keterpurukan yang tak kunjung hilang. Terima kasih karena telah membuat aku meyakini kembali jika tak semua orang di dunia ini menerima kita karena ada apanya tapi ada juga yang menerima apa adanya. Terima kasih karena telah membuatku menyadari jika tak semua orang di dunia ini berjiwa pengkhianat. Terima kasih untuk semuanya, tutur Davin dengan sungguh-sungguh, berkali-kali Davin pun mendaratkan kecupan di ubun-ubun sang istri yang masih didekapnya. Erat. Aku juga berterima kasih pada Mas. Karena sejak kehadiran Mas di hidupku,
membawa banyak sekali perubahan dan kebaikan. Terima kasih untuk semua bantuan yang pernah Mas lakukan untukku dan keluargaku. Doakan aku agar bisa menjadi istri salehah yang tetap istiqomah, sahut Ayu sungguh-sungguh. Inilah yang namanya cinta. Saling memberi dan menerima. Saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing, balas Davin dengan perasaan bahagia yang membumbung tinggi. Akhirnya, keinginannya untuk meninggalkan kesan terbaik di malam terakhir mereka di kosan, benar-benar terlaksana sudah. Davin kini telah mencatat malam ini menjadi salah satu malam paling bersejarah seumur hidupnya. Jadi gimana? Apa sekarang kita sudah bisa mulai ikhtiar agar segera memberikan bayi untuk kakek? Goda Davin saat pelukan suami istri itu mulai terurai. Ayu menggeleng pelan. Maaf, belum bisa, jawabnya malu-malu. Kenapa? Adakah keraguan yang tersisa di hatimu padaku? Tanya Davin penasaran. Lagi-lagi Ayu menggeleng. Bukan. Tapi tadi, tiba-tiba saja aku kedatangan tamu bulanan, jawabnya diakhiri kekahan pelan. Tamu bulanan? Siapa itu? Apa hubungannya dengan malam pertama kita? Tanya Davin polos. Ish, Mas ini gitu aja gak ngerti, itu loh maksudnya, alias mens. Berdarah. Gitu. Ayu menjelaskan dengan bibir mengerucut manja. Loh, perasaan tadi kita salat maghrib berjamaah. Tanya Davin keheranan. Iya. Tamunya memang belum lama. Pas aku mau wudhu buat salat isya, tiba-tiba ada yang keluar hangat. Taunya merah, ungkap Ayu. Maaf. Hehe. Ia tersenyum lebar karena kini gantian, bibir Davin yang mengerucut maju. Nasib-nasib. Gini amat jadi pengantin baru, belum mulai sudah ada palang merah, keluh Davin sembari menepuk keningnya pelan. Melihat hal itu, Ayu kian tergelak. Ia sebenarnya tak tega melihat wajah sang suami yang memelas dan penuh kekecewaan. Namun apa daya, ia tak dapat menolak takdir yang digariskan. Bahagia sekali sepertinya kamu, ya. Berhasil lepas sementara dari serigala lapar ini, kelakar Davin sambil menggelitik perut sang istri. Mas, jangan, geli tahu. Pekik Ayu sembari terus berusaha menghindar. Namun, Davin justru terus saja menggelitik perut Ayu hingga istrinya itu minta ampun berkali-kali. Please, Mas. Hentikan. Geli, pinta Ayu dengan suara tawa yang semakin berderai. Sebentar lagi aku nangis loh, ancam Ayu yang sudah tak tahan lagi. 46. Ya sudah iya. Ini gak lagi, balas Davin sambil menyingkirkan tangannya dari perut Ayu. Kali ini, ia berganti dengan kembali memeluk tubuh sang istri yang masih terdengar sisa tawanya. Senang sekali bisa melihat tawamu yang lepas seperti itu, apa kamu bahagia? Tanya Davin sambil memeluk istrinya itu dari belakang. Bahagia sekali. Rasanya sudah lama gak tertawa selepas itu, jawab Ayu. Lalu meraih tangan Davin yang bertengger di perutnya lalu menggenggamnya erat. Keduanya pun lalu bercerita banyak hal. Sesekali diselingi canda dan tawa membawa waktu kian merangkak malam. Sudah malam loh. Besok pagi kan kita harus ke RS, tutur Ayu saat melirik jam dinding dan angkanya menunjuk ke angka mendekati 11. Davin menghela napas panjang. Masih betah rasanya seperti ini. Tapi kita memang harus istirahat. Bukan begitu Bu Dokter? Kelakar Davin. Ish, dokter apaan? Ayu menimpali sembari menahan senyum. Dokter cinta, canda Davin diakhiri gelak tawarnya. Bercanda mulu kapan tidurnya? Dah mending Mas salat dulu, abis itu kita langsung tidur, tita Ayu. Siap, bos. Davin menyahut bersemangat. Ia lalu melepaskan tangannya yang terus saja melingkar di pinggang sang istri,
kemudian berjalan menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Davin bergegas menendirikan salat Isya sendirian. Sementara Ayu sudah mengambil posisi rebahan di tempat tidur. Meski matanya masih terbuka lebar dengan tatapan terus tertuju pada sang suami yang sedang menyelesaikan rakaat demi rakaatnya. Selepas mengucap salam sembari menoleh ke kiri dan ke kanan, Davin tak langsung beranjak. Dia tetap dalam posisi semula untuk berzikir sebentar lalu diakhiri dengan doa. Setelahnya, barulah ia mengusap wajahnya pelan menandakan doanya sudah berakhir.